Ceritanya berlanjut dengan kisah masa lalu Haruto sama Miharu, gimana mereka dulu janji bakal nikah kalau udah gede. Ryo ngejelasin kalau setelah itu Haruto kerja keras banget, sampai dia berhasil masuk sekolah terkenal di kota tempat Miharu tinggal. Karena fokus banget, Haruto nggak sempat gabung ekskul apapun, soalnya dia maksa ayahnya biar dia bisa balik ke lingkungan tempat Miharu tinggal. Tapi syaratnya dia harus cari uang sendiri buat biaya hidup. Haruto akhirnya ngelihat Miharu lagi, tapi pas dia mau deketin, tiba-tiba ada cowok yang lari ke arah Miharu dan coba meluk dia. Terus, ada cewek lain yang datang, dan dia manggil cowok itu dengan nama Takahisa. Cewek itu nanya ke Takahisa, "Kamu lupa ya kalau tadi datang ke sini sama aku?" Cowok itu jawab kalau dia gak lupa, dan cewek bernama Satsuki itu bilang kalau Takahisa masih sama aja kayak dulu waktu di SMP. Takahisa kayaknya malas bahas itu. Jadi dia bilang mereka harus cepat pergi karena Aki sama Misato udah nunggu. Akhirnya mereka bertiga pergi, sementara Haruto cuma bisa ngeliatin mereka dari jauh. Setelah itu mereka ketemu Aki dan Misato. Waktu ngeliat Satsuki, Misato bilang kalau Satsuki makin cantik aja dibanding terakhir kali mereka ketemu. Satsuki ngerasa itu cuma bercandaan. Terus dia bilang bakal traktir semuanya yang enak-enak sebagai senior mereka, karena mereka semua udah naik kelas. Masato langsung semangat buat perayaan itu. Tapi tiba-tiba, ada lingkaran sihir yang muncul dan ngebawa mereka semua ke dunia lain dalam dua kelompok terpisah. Di dunia lain, ada 6 pilar cahaya di sekitar Ryo dan yang lainnya. Aisyah minta Ryo buat nyelamatin orang-orang di sekitar pilar-pilar itu. Lalu, adegannya beralih ke Aki, Masato, dan Miharu, yang kebingungan karena nggak tahu mereka ada di mana. Miharu juga sadar kalau bahkan HP-nya nggak dapat sinyal sama sekali. Mereka kemudian ketemu sama seorang pria berbadan besar yang kelihatan jahat. Sementara itu, Ryo terbang menuju arah mereka karena diarahkan oleh Aisyah ke tenggara. Di tempat yang ditunjuk, dia nemuin jejak sihir ruang dan melihat ada HP di sana. Dia jadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, pria tadi memasukkan Aki dan Masato ke dalam kandang sementara mereka berusaha melawan. Miharu coba minta tolong sama orang-orang di sekitarnya biar Aki dan Masato dibebasin, tapi nggak ada yang ngerti karena pemimpin kelompok perdagangan budak itu nggak paham bahasa yang Miharu pakai. Dia membawa Miharu ke mobil lain, dan Aki mencoba nanya apa yang mereka rencanakan buat Miharu. Tapi ada pria lain dari kelompok itu yang langsung nyuruh Aki diam. Melihat ini, Misato nyaranin Aki buat nggak bikin keributan, dan mereka juga nyadar kalau ada lebih banyak anak-anak yang ditangkap di dalam kandang. Sementara itu, Ryo terbang di sekitar area untuk nyari orang-orang yang Aisyah suruh dia cari. Dia ngelihat ada asap dari suatu tempat, dan sadar kalau pasti ada orang di sana. Dia langsung menuju ke sana, dan para penjaga yang berjaga-jaga langsung kasih sinyal ke yang lain tentang kedatangan Ryo. Yang lain buru-buru nutupin barang dagangan mereka begitu dapat sinyal, dan Ryo nanya apakah mereka kenal seseorang yang bawa HP ini. Pemimpinnya bilang dia nggak pernah lihat benda kayak gitu. Melihat kalau semua orang di situ bersenjata, Ryo nyadar kalau nggak bijak buat bertarung dalam situasi ini. Ryo minta maaf karena ganggu mereka dan coba buat pergi. Tapi tiba-tiba dia dengar ada yang teriak minta tolong dalam bahasa Jepang. Ryo langsung nyadar kalau itu orang yang dia cari. Pedagang budak bilang kalau barang dagangan baru, mereka cuma sedikit ribut. Ryo kasih tahu kalau anak-anak yang barusan ngomong itu adalah orang-orang yang dia cari untuk ditolong. Dia mulai nanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dan setelah tahu kalau mereka ngerti bahasanya, dia pun jadi lebih serius. Pedagang budak itu langsung nyuruh anak buahnya buat bunuh Ryo. Ryo dikepung, dan melihat gerakan mereka yang terorganisir, dia sadar kalau orang-orang ini udah terbiasa bertarung sebagai tim. Pemimpinnya bilang kalau Ryo kayaknya salah ngira nekatnya itu sebagai keberanian. Ryo pun bilang kalau dia nggak akan nahan diri kalau mereka memang mau bertarung. Dia langsung menyerang para penjaga, tapi mereka berhasil melawan balik. Bahkan ada yang nyerang pakai sihir, tapi Ryo berhasil menghindar. Beberapa lainnya menyerang dengan pedang, tapi Ryo dengan cepat mengalahkan mereka. Dia sempat berpikir mau nangkep pemimpin mereka sebagai sandera buat negosiasi cepat, tapi dia sadar situasinya nggak akan sesederhana itu. Akhirnya, Ryo mulai bertarung dengan serius karena nggak ada pilihan lain. Dia menghabisi para penjaga satu persatu menuju ke arah pemimpin mereka dan bahkan berhasil mengalahkan kapten penjaga. Pemimpinnya ketakutan sampai ngompol lihat itu.
Sementara Rio membakar sarung tangannya yang berlumuran darah. Dengan marah, Rio nyuruh pemimpin itu buat ngebebasin anak-anak yang ditangkap. Dia tahu anak buahnya nggak bakal gerak sampai pemimpinnya ngasih perintah. Akhirnya, pemimpinnya nyuruh para penjaga buat ngelepasin anak-anak itu, dan mereka pun membebaskan Aki dan Misato. Rio nanya ke mereka apakah mereka baik-baik saja. Mereka kaget karena Rio bisa ngerti bahasa Jepang, dan Rio bilang kalau dia memang bisa, tapi nanti dia bakal jelasin lebih lanjut. Dia terus nanya apakah cuma mereka yang ditangkap, dan Masato bilang ada satu orang lagi yang ditahan di kereta lain. Dengar itu, pemimpinnya buru-buru nyari kunci buat buka kereta itu. Tapi Rio langsung pakai seni roh buat buka kuncinya sebelum pemimpinnya sempat melakukan apa-apa. Rio kaget saat melihat cewek di dalam kereta itu, ternyata Miharu. Setelah itu, kita ngelihat Rio dan orang-orang yang dia selamatkan jalan ke suatu tempat. Rio kemudian ngasih tahu Aisyah secara telepati kalau dia udah berhasil nyelamatin orang-orang yang dimaksud Aisyah. Rio bilang mereka harus ketemu sebelum matahari terbenam, dan dia nanya apakah Aisyah tahu di mana dia berada sekarang. Aisyah bilang dia bisa tahu, dan dia juga bakal bawa Celia bersamanya. Miharu dan yang lainnya kemudian melihat matahari terbenam, dan mereka ngerasa pemandangannya indah banget. Miharu ngucapin terima kasih ke Rio karena udah nyelamatin mereka, tapi Rio bilang dia cuma melakukan apa yang dia anggap benar. Dia juga bilang ada sesuatu yang pengen dia nyatakan ke Miharu. Tapi sebelum itu, Miharu ngenalin dirinya dulu, dan dia nanya nama Rio. Rio memperkenalkan dirinya sebagai Haruto, bilang kalau itu nama yang dia pakai sekarang. Mendengar itu, Miharu dan Aki kaget, dan Aki malah sedikit marah. Miharu menenangkannya, dan setelah mendengar nama si gadis, Rio langsung menyadari kalau dia adalah adik perempuan Haruto, yang 3 tahun lebih muda darinya. Rio nggak pernah melihat Aki lagi setelah orang tua mereka bercerai, dan ketika dia memperhatikan Aki, Aki bertanya apakah ada yang salah. Rio bilang kalau dia cuma penasaran apakah Aki punya masalah dengan namanya, tapi Aki bilang kalau nggak ada apa-apa. Misato kemudian memperkenalkan dirinya sebagai adik laki-laki Aki, dan dia penasaran apa maksud Rio ketika bilang kalau dia nggak punya nama keluarga. Rio ingat kalau Haruto nggak punya adik laki-laki, dan dia berpikir mungkin ibu Haruto sudah menikah lagi, karena Misato punya nama keluarga yang berbeda. Setelah mendengar nama Misato, Rio menyadari nama lengkap Aki, dan Aki pun meminta maaf karena belum sempat memperkenalkan dirinya. Rio kemudian kembali ke pertanyaan Misato sebelumnya, tapi dia bilang sebaiknya mereka pindah ke tempat lain karena ceritanya cukup panjang, dan matahari juga sudah hampir terbenam. Dia mengajak mereka untuk mengikutinya. Begitu sampai di padang rumput, Rio mengeluarkan rumah portabelnya. Rio memberitahu mereka bahwa ada ruang untuk tinggal di dalam rumah berbentuk batu besar itu. Tepat ketika mereka mau masuk, Celia dan Aisyah datang dengan terbang. Miharu dan yang lain kaget melihat ada orang yang bisa terbang di langit. Celia langsung nanya ke Rio apakah dia baik-baik saja, dan Rio bilang kalau dia baik-baik saja. Melihat orang-orang yang bersama Rio, Celia menyadari kalau mereka pasti orang-orang yang dimaksud Aisyah. Rio memperkenalkan mereka ke Celia, dan Celia juga memperkenalkan dirinya. Tapi mereka nggak bisa paham karena kendala bahasa. Rio kemudian bilang kalau Celia adalah gurunya, dan dia berutang banyak padanya. Miharu memperkenalkan dirinya, dan mendengar bahasa Miharu, Celia menyadari kalau mereka nggak bisa bahasa Australia. Setelah itu, Aisyah mencium kening Celia dan Miharu. Ciuman itu memberi mereka kemampuan untuk saling memahami. Dan Aisyah menjelaskan bahwa dia sementara membentuk jalur antara keduanya. Jadi dia bisa langsung menerjemahkan apa yang mereka katakan secara real time. Rio kaget bahwa Aisyah bisa melakukan ini. Tapi Aisyah bilang itu hanya mungkin karena Rio bisa bicara kedua bahasa tersebut. Aisyah kemudian bilang ke Rio kalau dia lapar. Dan Rio langsung mengajak semua orang masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk, mereka kagum melihat betapa nyaman dan hangatnya suasana di dalam. Rio juga memberitahu kalau ada kamar mandi di sana, dan mereka bisa memakainya sesuka hati. Adegan pun berpindah ke saat para cewek sedang mandi. Celia mulai cerita ke Miharu tentang Haruto, bagaimana nama aslinya adalah Rio, dan Aisyah adalah roh terikatnya. Celia menambahkan kalau itu semua yang dia tahu, karena dia sendiri baru bertemu Aisyah hari ini. Aki yang penasaran nanya mereka lagi ngobrolin apa. Miharu pun menjelaskan kalau Aisyah adalah roh, dan Aki langsung nyadar kalau itu sebabnya Aisyah bisa melakukan interpretasi bahasa secara langsung. Sementara itu Misato ngobrol dengan Rio,
dan dia menemukan kalau mereka sebenarnya berada di dunia seperti RPG fantasi. Rio sendiri nggak yakin, karena dia nggak banyak main game di kehidupan sebelumnya, tapi dia merasa deskripsi itu cukup tepat. Dia juga mengingatkan kalau nggak seperti game, di dunia ini nggak ada tombol reset. Misato berpikir bahwa mereka mungkin akan bernasib buruk kalau Rio nggak datang tepat waktu, dan Rio menyebut kalau mereka mungkin saja sudah menjadi keluarga. Tak lama kemudian, para cewek keluar dari kamar mandi. Celia lalu berkata ke Rio kalau mandi tadi luar biasa. Dia bilang ini pertama kalinya dia mandi di tempat seperti itu, dan dia sangat menikmatinya. Rio kemudian memperhatikan Celia memakai baju olahraga, dan dia baru tahu kalau Aki yang meminjamkannya. Aki bilang kalau rasanya aneh kalau Celia harus ganti lagi ke gaun pengantinnya setelah mandi. Celia merasa baju olahraga itu keren, karena pas banget di badannya dan mudah dipakai untuk bergerak. Aki juga meyakinkan Rio bahwa nggak perlu khawatir, karena bajunya baru, dan dia baru beli untuk acara masuk sekolah. Rio merasa itu ide bagus, tapi dia khawatir kalau mereka nggak punya pakaian ganti untuk diri mereka sendiri. Jadi dia memutuskan untuk mengajak semuanya belanja baju besok. Mereka sempat bilang kalau mereka nggak punya uang, tapi Rio menyuruh mereka nggak usah khawatir, karena dia yang akan urus semuanya. Celia bertanya di mana mereka akan berbelanja. Dan Rio menyebut bahwa dia berpikir untuk pergi ke Almond. Celia menawarkan agar gaun pengantinnya bisa ditukar dengan uang jika Rio mau, tapi dia menolaknya lagi dan bilang jangan khawatir soal uang. Lalu Rio bilang sudah waktunya makan. Mereka semua duduk untuk makan, dan Miharu serta yang lainnya mulai menceritakan apa yang telah terjadi pada mereka. Setelah mendengar penjelasan mereka, Rio menyadari bahwa mereka terjebak dalam fenomena yang disebabkan oleh sihir pemanggilan, dan ini pasti cara mereka datang ke dunia ini. Miharu penasaran apakah mungkin bagi mereka untuk kembali ke bumi, tapi Rio tidak tahu jawabannya. Dia bilang situasi mereka berbeda dari dia, karena dia terlahir kembali di dunia ini setelah meninggal sebagai Haruto, dan dia mendapatkan kembali ingatan lamanya saat masih kecil. Dia merasa pengalamannya mungkin tidak akan banyak membantu mereka. Celia kemudian bilang bahwa melihat 6 tiang cahaya yang mereka lihat, ini mungkin ada hubungannya dengan legenda 6 dewa bijak. Rio mengiyakan dan dia menyatakan bahwa menurut ramalan dari zaman itu, 1000 tahun setelah perang Dewa Iblis, 6 batu suci akan bersinar dengan warna yang berbeda dan tiang cahaya akan menjulang ke langit. Para pahlawan yang mengenakan pakaian yang kuat dan ilahi akan kembali dari luar Strahel, dan sebagai pengganti 6 dewa paling bijak, mereka akan memimpin seluruh umat manusia. Rio merasa sulit membayangkan ketiga orang ini sebagai pahlawan yang disebutkan dalam legenda, dan Celia juga setuju dengan dia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Miharu kemudian mengungkapkan bahwa mereka bersama 2 orang lagi saat datang ke dunia ini, dan dia bertanya apakah mereka tahu apakah orang-orang itu juga datang ke sini. Rio tidak bisa memastikan, dan dia menyadari bahwa Miharu khawatir tentang mereka. Miharu bilang mereka beruntung bisa diselamatkan oleh Rio, tapi cara pikir mereka yang normal tidak berlaku di dunia ini. Dan itulah kenapa dia khawatir tentang yang lainnya. Aisyah mulai merasa ngantuk, lalu dia meminta Rio untuk tidur bersamanya. Rio berusaha menghentikannya, tapi Aisyah bilang dia sudah menggunakan terlalu banyak tenaga hari ini dan tidak bisa begadang terlalu lama. Dia memeluk Rio, dan Celia bertanya apa yang dia lakukan, sementara yang lain juga terlihat bingung melihatnya. Aisyah bilang dia hanya sedang mengisi ulang sihirnya, dan Celia dengan cemburu meminta Aisyah berhenti melakukan itu. Aisyah heran kenapa, sambil bilang bahwa dia selalu tidur dengan Rio. Rio memberitahu Celia bahwa ada alasan untuk itu, tetapi Celia hanya memberikan alasan yang kurang meyakinkan dengan mengatakan bahwa Rio belum mandi. Rio kaget mendengar itu. Miharu kemudian menawarkan untuk membereskan semua ini, tetapi Rio meminta dia untuk berhenti. Tapi dia tidak berhenti, dan dia serta yang lainnya mulai membereskan sambil Aisyah berusaha menarik Rio pergi. Dia meminta semuanya untuk berhenti, tapi tidak ada yang mau mendengarnya.